Kita akan melihat satu judul firman Tuhan, all out but not burn out. Klik, kita baca satu ayat saja, diambil dari Roma 12, ayat yang ke-11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita rindu untuk hidup secara maksimal bagi Tuhan, bagi sesama. Amin. Firman Tuhan menegaskan kalau kita mau hidup to the fullness, hidup secara penuh, secara maksimal, maka kerajinan kita tidak boleh kendor, roh kita harus selalu menyala-nyala, dan semua yang kita lakukan harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali dalam semangat yang besar, kita justru bisa jatuh di dalam kejenuhan rohani, kelelahan jiwa, emosi kita, bahkan fisik kita juga bisa lelah karena kita hanya manusia biasa yang terbatas. Itulah yang disebut sebagai burnout. Di lain pihak, Tuhan mau kita all out, habis-habisan untuk Tuhan. Tetapi tidak burnout, tidak kehabisan tenaga, tidak kehabisan iman, tidak kehabisan pengharapan. Tadi pagi saya baru melihat salah satu medsos, dan di sana ada satu renungan yang menarik bahwa kalau Anda belajar dari Efesus 6 tentang perlengkapan senjata Allah, ada satu bagian tubuh kita yang tidak terlindungi, yaitu bagian belakang kita. Artinya, semua bagian depan kita yang berhadapan dengan musuh, yang berhadapan dengan masalah, itu semuanya terlindungi. Artinya kita tidak boleh mundur di dalam perjalanan iman kita. Kita harus selalu maju. Ada masalah di depan pun jangan balik badan, balik kanan, mundur. Tetapi kita harus terus berhadapan. Karena kita terlindungi oleh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Dan kalaupun bagian belakang kita terekspos, ada satu pribadi, kalau Anda membaca dalam Yesaya 52 ayat 12, Tuhanlah yang menutup barisan di belakangmu. Jadi bagian hidup kita yang terekspos pun Tuhan yang melindungi. Tuhan yang turun tangan sendiri. Haleluya. Klik, mari kita belajar apa itu all out. Klik lagi. Ada satu ayat yang seringkali kita baca terkait dengan kehidupan yang maksimal untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini bukan soal seberapa keras kita bekerja, melainkan seberapa sungguh hati kita diarahkan kepada Tuhan. Klik. Kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 7, bahwa nafas kehidupan kita berasal dari Allah sendiri. Karena itu kita dapat menjalani hidup dengan tenaga, dengan energi, dengan semangat yang berasal dari Tuhan sendiri. Klik, jadi all out artinya kita mengerahkan, memberikan upaya yang maksimal, menggunakan semua sumber daya yang tersedia dengan sepenuh hati, melakukannya untuk Tuhan. Seringkali kita hari-hari ini dengan banyaknya beban pekerjaan dalam kehidupan kita. Jadi perintahnya bukan lagi work harder, tetapi kita harus work smarter. Kita harus belajar untuk bekerja dengan cerdas. Karena kerja keras saja tidak cukup. Kita harus kerja cerdas. Bagaimana kerja cerdas? Kerja cerdas artinya Anda tidak bekerja sendirian.
Anda bekerja dalam satu komunitas, saling mendukung, saling menopang satu sama lain, bukan lagi one man show. Kalau Anda one man show dalam hidup ini, dalam satu organisasi Anda one man show, Anda akan pasti mengalami burnout. Awalnya Anda all out, tetapi dengan berjalannya waktu, karena keterbatasan kita, maka kita akan menjadi burnout. Jadi all out, ya, dalam konteks aktivitas fisik artinya mengerahkan diri sepenuhnya. Menggambarkan upaya yang dilakukan dengan tekad yang penuh. Klik. Nah, Tuhan mau kita all out but not burn out. Apa artinya? Habis-habisan tetapi tidak kehabisan. Gimana caranya, kan? Ini adalah suatu keadaan, upaya dan dedikasi yang intens, fokus, komitmen, tanpa mengalami konsekuensi negatif dari kelelahan. Apa itu konsekuensi negatif dari kelelahan? Orang kalau sudah lelah, kadang-kadang gampang marah, suka menjadi negatif. Tiba-tiba yang tadinya optimis jadi pesimis. Yang tadinya orang yang suka memuji orang lain, melihat sisi positif dari suatu keadaan, menjadi orang yang sinis dan tidak lagi profesional di dalam berurusan dengan sesama manusia. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak burn out tapi tetap all out? Nah, ini melibatkan dan mendorong diri sendiri secara aktif. Kita harus bisa mengelola stres dan menjaga kesejahteraan diri kita. Bahasa Inggrisnya, the well-being of ourselves. Kita harus jaga, nanti kita akan lihat detailnya ya. Ini semua akan dijelaskan, saat ini mungkin sifatnya hanya narasi saja. Jadi pendekatan ini memprioritaskan kinerja tinggi yang berkelanjutan. Kita harus lakukan ini terus-menerus. Karena setiap hari, banyak hari dalam kehidupan kita, kita habiskan untuk hal-hal yang membosankan, yang menjenuhkan, hal-hal yang mudah sekali membuat kita burn out. Bagaimana kita bisa tetap all out tanpa mengorbankan kesehatan mental dan fisik? Kita perlu belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Dia menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita tidak melihat bahwa di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, Paulus ini kehabisan tenaga. Nggak ada. Paulus bekerja habis-habisan, tetap bergantung kepada kasih karunia, dan bukan pada kekuatannya sendiri. Klik. Ini bagian yang definisi, mari kita dengan cepat melaluinya. Kalau tadi all out, apa itu burnout? Burnout atau dalam bahasa Indonesia adalah jenuh. Adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berkelebihan dan berkepanjangan. Burnout terjadi ketika kita merasa kewalahan, terkuras secara emosional, tidak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Ini burnout. Orang kalau sudah burnout, jenuh, jadi apatis lama-lama, jadi males. Ada satu contoh di dalam Alkitab, Anda mungkin sudah bisa tebak contohnya. Klik. Seorang nabi bernama Elia. Luar biasa berapi-api untuk Tuhan. Tidak ada takutnya, tidak ada gentarnya. Kita tukar dulu mic-nya. Thank you. Kita tahu Elia baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan karena dia kurang menjaga
mentalnya pada waktu itu. Akhirnya dia mengalami kelelahan secara fisik, terforsir oleh pelayanan, terforsir oleh pekerjaan, terforsir oleh tuntutan hidup sehari-hari. Dia mendapat tekanan mental karena ancaman Isabel. Dia merasa sendirian, sekalipun dia tidak sendirian sebenarnya. Hanya dia belum menyadari hal itu. Tuhan masih punya 7.000 orang Israel yang tidak terkontaminasi. Mereka yang hidupnya masih murni. Tetapi Elia merasa sendirian. Karena dia tidak hidup dalam komunitas. Dia tidak menempatkan dirinya, melekatkan dirinya pada satu komunitas yang sehat, yang baik. Kecenderungannya memang pada zaman itu adalah one man show. Kita melihat di sini kecenderungan orang yang one man show. Anda mengelola organisasi, one man show. Anda mengelola keluarga, one man show. Kemungkinan besar Anda akan mengalami yang namanya burnout. Dan kalau kita sudah burnout, tidak bisa berpikir sehat, banyak juga keputusan-keputusan yang akhirnya kita buat tidak benar, tidak tepat. Keputusan yang salah. Elia merasa tidak dimengerti dan akhirnya ingin menyerah. Puji Tuhan, Tuhan memulihkan Elia dengan cara yang sangat sederhana. Orang kalau sudah burnout, cara memulihkannya bukan doa pelepasan, saudara. Suruh saja dia tidur dan makan. Setelah saya makan, suruh tidur lagi. Bangun tidur, suruh makan lagi. Lama-lama pulih dia dari burnout-nya. Karena kan orang kalau sudah biasa kerja, disuruh malas-malasan, pasti dia terusik juga. Nggak nyaman dia. Dia kepengen kerja lagi, saudara. Ya, jadi jangan takut membuat hidup seseorang nyaman untuk sesaat, supaya dia keluar dari stres, dia bisa melepaskan ketegangan di dalam hidupnya. Haleluya. Elia diberikan makanan, istirahat, dan diizinkan oleh Tuhan untuk merasakan hadiratnya. Klik, ada banyak penyebab all out kemudian menjadi burnout. Ada faktor internal, faktor eksternal. Ya, ini banyak sekali faktornya. Ya, di sini nanti akan ada 22 faktor. Tentunya saya tidak punya waktu untuk membahas satu persatu, tapi semua ini ada contohnya di dalam Alkitab. Klik. Ada 9 yang pertama. Penyebab daripada burnout adalah nilai yang tidak sejalan. Ada satu tempat kerja mungkin yang tidak sesuai nilainya dengan nilai kehidupan Anda. Anda yang awalnya semangat, all out, tiba-tiba jadi burnout. Contohnya Daniel di dalam Alkitab. Kalau kita melihat dia di Babel, bagaimana dia harus menjaga kehidupannya supaya tidak burnout. Dia tetap menghidupi kehidupannya sesuai dengan kebenaran yang dia percaya. Itulah satu-satunya cara Daniel supaya dia tidak kompromi dengan nilai-nilai duniawi pada zaman itu. Dia memilih untuk tetap setia dan komitmen kepada Allahnya. Ada juga beban kerja yang berlebihan. Musa pernah mengalami burnout. Dia katakan dalam Bilangan 11 ayat 14, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku." Sekelas Musa bisa burn out. Tentu karena dia memimpin 2-3 juta orang. Seorang diri. Musa kewalahan sampai akhirnya Tuhan bagi-bagikan beban itu kepada 70 tua-tua. Kurang kontrol. Ya, Ayub, dia kehilangan semuanya. Dia sempat kehilangan kontrol mulutnya, ngomel, dan segala macam. Makanya
yang luar biasa adalah di akhir kitab Ayub. Kalau Anda membaca, di sepanjang penderitaan Ayub ditulis di sana, Ayub tidak sekalipun berbuat dosa. Wow, kalau menurut saya itu adalah gambaran kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita tahu di sepanjang kitab Ayub, isinya omelannya Ayub. Ayub ngomel terus, ya kan? Dia dijawabin sama temennya, makin ngomel lagi. Dia berbantah, dia berargumen. Tapi di akhir kitab Ayub, ada satu ayat yang menulis di sepanjang penderitaannya, Ayub tidak berbuat dosa. Wow! Bukankah kasih karunia Tuhan yang tidak lagi mengingat dosa-dosa kita? Itulah kuasa darah Kristus. Karena Ayub hidup di zaman kasih karunia. Belum ada hukum Taurat pada zaman itu. Ayub adalah kitab pertama dari keseluruhan kitab isi Alkitab. Ayublah yang pertama kali ditulis, sekalipun dia bukan kitab pertama di dalam Alkitab Anda. Kuasa kasih karunia. Ayub dia kehilangan semua tanpa bisa mengendalikan, membuatnya hampir putus asa. Lingkungan kerja yang tidak sehat. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yusuf hidup di pergaulan yang tidak baik. Tapi yang luar biasa adalah, ini satu dari 1000 orang mungkin, dia tetap teguh pada prinsip kehidupannya. Di rumah Potifar, di penjara, lingkungan yang tidak sehat, penuh dengan fitnah, penuh dengan stres, dia tetap teguh menjaga iman percayanya kepada Tuhan. Pekerjaan yang rutinitas. Salomo mengalami burnout. Sampai dia katakan, semuanya sia-sia. Segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Tapi kalau Anda perhatikan, kenapa dia katakan segala sesuatu itu kesia-siaan? Setiap kali Salomo menulis bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan, semuanya sia-sia, selalu ada kata di bawah matahari. Kalau kita melakukannya tidak bersama dengan Tuhan, kita menjalani hidup ini tanpa bergantung dan mengandalkan Tuhan, semuanya di bawah matahari ini akan sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payahnya di bawah matahari, ya kan? Di bawah matahari artinya tidak bersama dengan Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan, tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan, hanya mau nyaman, hanya mau menikmati kenikmatan dunia tanpa menghiraukan kebutuhan-kebutuhan rohaninya. Jadi bukan berarti terus, ya udah kalau gitu nggak usah berjerih payah. Kan kalau baca ayat ini harus hati-hati, saudara. Kita tetap harus bekerja, karena firman Tuhan juga katakan kalau kamu tidak bekerja ya jangan makan. Jadi harus berimbang segala sesuatu di dalam membaca atau menginterpretasikan sebuah ayat. Penghargaan yang kurang memadai ada juga. Gajinya kurang besar membuat kita burn out, ya kan? Pekerjaan nambah terus, gaji nggak naik-naik. Atau gajinya malah tertahan berbulan-bulan. Saya baru dengar beberapa teman masuk dalam perusahaan yang nggak terlalu besar, ya. Dulunya keluar dari perusahaan di mana saya bekerja, mulai pindah-pindah, ya kan. Ya keluarnya juga kadang tidak baik-baik juga. Jadi mau balik juga malu kan. Makanya kalau mau keluar perusahaan, keluarlah baik-baik. Kalau Anda sudah melewati sebuah jembatan, jangan jembatan itu dirobohkan. Karena Anda tidak pernah tahu suatu hari mungkin Anda harus melewati jembatan yang sama untuk kembali. Minta maaf kek. Untuk minta pekerjaan lagi. Untuk ngutang mungkin. Atau pinjam sesuatu, minta tolong sesuatu. Haleluya. Kurangnya dukungan sosial. Celakalah orang yang jatuh, tetapi tidak ada seorang pun yang mengangkatnya. Pengkhotbah 4 ayat 10.
Seperti Elia tadi. Sekalipun Tuhan menyediakan 7.000 orang yang setia. Tuntutan emosional tinggi. Yesus di Taman Getsemani, dia begitu tertekan secara emosi, sehingga peluhnya menjadi seperti darah. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Keluaran 20, Tuhan berkata di sana, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Marta sibuk melayani tanpa henti. Akhirnya dia stres sendiri karena perhatian matanya tidak lagi kepada Tuhan, melainkan kepada dirinya sendiri. Klik. Apa penyebab jenuh, penyebab burnout dalam kehidupan kita? Ada orang yang pakai topeng dan hidup dalam kepura-puraan. Itu juga akan membuat Anda capek. Capek kalau Anda hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kebohongan. Karena kalau Anda sudah bohong sekali, Anda harus menutupi kebohongan yang itu. Anda bohong 2 kali, Anda makin banyak yang ditutupin kebohongannya. Dan Anda harus konsisten di dalam menutupi kebohongan Anda sebelumnya. Bayangkan kalau Anda sudah berbohong tentang 10 hal, artinya harus Anda tutupi 10 kebohongan itu terus-menerus dalam kehidupan Anda. Makanya, ya seringkali dikatakan just be yourself. Jadilah apa adanya kita, seperti kita di gereja, seperti itulah kita di rumah, seperti itulah kita di tempat kerja. Haleluya. Seperti kata Yesus, celakalah kamu sebab kamu sama seperti kuburan yang tidak nampak. Ananias dan Safira ini contoh di Alkitab, orang yang hidup dalam kepura-puraan, pura-pura Kristen, pura-pura orang percaya. Akibatnya fatal, saudara. Merasa diremehkan atau disalahpahami. Tidak mengetahui batasan dan sulit mengatakan tidak. Wow. Ini ada contohnya di Alkitab, saudara. Saul, Raja Saul, hidupnya binasa, capek, karena berusaha menyenangkan semua orang. Sulit mengatakan tidak pada dunia dan ya kepada perintah Tuhan. Matius 5 ayat 37, Yesus berkata, ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kita hidup di adat ketimuran yang salah satu kelemahannya adalah sulit berkata tidak. Menolak orang itu sulit. Tapi kalau kita hidup tanpa prioritas, akhirnya makanya kita juga akan diombang-ambingkan oleh permintaan di sekitar kehidupan kita, tuntutan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Hidupi saja prinsip kita. Dan tidak perlu merasa bersalah untuk berkata tidak. Kecuali dalam hal menerima Yesus. Ya kan? Menerima Yesus harus ya dong. Kalau tidak ya tanggung sendiri konsekuensinya kan di akhir kehidupan Anda. Hal lainnya dalam hidup ini, tuntutan orang lain, oh kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Tidak semuanya benar, tidak semuanya harus diterima. Jadi berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Oh nanti kalau aku begini orang mikirnya begitu, ya biarin aja orang mikir apa. Anda berbuat apapun orang pasti ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. So what? Lakukan saja sesuai dengan prioritas kehidupan Anda. Yang Anda rasa benar. Yang apalagi kalau Anda sudah berdoa. Ya kan Anda sudah merasa damai. Anda sudah merasa ada di tempat perhentian. Itu kan bahasa rohaninya. Rasanya memang ini yang harus aku lakukan. Ada aja nanti orang-orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian Anda, mengubah jadwal Anda, mengubah prioritas Anda. Bisa saja alasan-alasan rohani dipakai. Tapi kalau saya sih, ya saya berusaha untuk, pokoknya inilah prioritas hidup saya, ini prinsip hidup saya. Ya, kalau salah,
ya Tuhan akan mengoreksi. Kalau benar, ya tak peduli apa kata orang kan. Jalani saja hidup kita ini. Karena kita ada di jalur masing-masing, saudara. Terlalu sibuk menolong orang, sekalipun itu baik, menolong orang itu baik. Tapi kalau Anda lakukan, kemudian keluarga Anda jadi berantakan, Anda tidak punya waktu yang berkualitas untuk keluarga Anda, itu juga hal yang tidak baik. Haleluya. Kenapa kok Anda diam-diam begini ya? Banyak yang tersinggung, jangan-jangan kan? Atau pengalaman hidup, ya kita sharing lah. Namanya khotbah ini kan sharing. Saya percaya kita semua juga mengalami hal yang, ya kalaupun tidak sama, mungkin ada hal-hal yang ya masuk di dalam irisan yang sama. Itu bahasa matematik banget ya, irisan. Kelebihan menerima rangsangan secara bersamaan. Musa contohnya. Dia mendengar keluhan semua orang Israel terus-menerus dari hari ke hari. Keluh kesah, sungut-sungut, komplain, masalah, kendala. Seorang Musa frustrasi juga, saudara. Sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak kuat lagi. Jadi kalau kita gak kuat lagi, ya karena kita masih manusia, saudara. Tidak perlu merasa bersalah, takut gagal. Gideon ragu-ragu waktu dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dia merasa kecil, menganggap remeh penyakit. Nah, ini salah satu yang membuat hidup kita kelelahan, burnout. Contoh di Alkitab, ada seorang raja namanya Asa. Dalam 2 Tawarik 16, dia sakit kaki. Dia mencari pertolongan para tabib, tapi satu dia lupa mencari pertolongan Tuhan. Menganggap remeh penyakit, dia pikir manusia bisa menyembuhkan penyakitnya. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Haleluya. Kurangnya perawatan diri. Nah ini seringkali kalau sudah ngomong aku mau me time, dunia akan berkata egois lu. Ya kan? Padahal kalau kita tidak merawat diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mendedikasikan hidup kepada orang lain? Membagikan hidup kita kepada apa yang kita mau bagikan kepada orang lain. Burnout kita bagikan, emosi kita bagikan, kemarahan kita bagikan, sinisme kita bagikan. Karena orang kalau sudah burnout akhirnya yang keluar negatif. Makanya perlu yang namanya me time. Wah, betul. Haleluya. Tapi jangan terus-terusan me time, ya kan? Tapi perlu untuk merawat diri sendiri. Haleluya. Kita harus mengasihi diri kita sendiri sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Kalau Anda hidupnya saja sudah menyiksa diri sendiri, kecenderungannya Anda akan meremehkan hidup orang lain. Anda akan menyiksa juga hidup orang lain. Aku aja bisa kok. Kenapa dia nggak bisa? Ya, karena dia bukan kamu. Dia adalah dia. Saya adalah saya. Kamu adalah kamu. Setiap orang unik, tidak bisa dirumuskan hidup kita. Haleluya. Yang benar cuma satu, namanya Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau mau benar hidup kita, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Nah, itu baru benar. Alkitab pun ya menyuruh kita istirahat. Yesus pun perlu istirahat. Dia merasa lapar sebagai manusia, benar kan? Dia butuh istirahat. Dia perlu untuk menyendiri. Sekalipun
Di mana ada Yesus, di sana selalu orang datang berbondong-bondong. Tetapi pagi-pagi sekali dia selalu punya waktu sendiri. Seorang Yesus, anak Allah. 100% Allah, 100% manusia. Perlu istirahat. Jadi jangan merasa bersalah kalau kita harus istirahat. Haleluya. Dan jangan salahkan orang lain kalau kepingin istirahat. Haleluya. Jangan terlambat seperti Elia, sudah terlanjur kelelahan sampai burnout. Kita mengalami burnout seringkali karena sulit menjalin pertemanan atau hubungan. Ya, Paulus sempat berselisih tajam dengan Barnabas. Hubungan yang retak itu juga bisa membuat kita merasa letih. Pengalaman negatif yang berulang, diintimidasi, ditipu, dimanipulasi, dilecehkan. Perfeksionisme yang tinggi, tadi takut gagal, takut salah, takut jelek. Ya, Marta ini seorang perfeksionis. Dia mau semuanya sempurna. Semuanya sesuai dengan kehendak dia. Akhirnya stres sendiri dia. Kelelahan karena terlalu banyak bersosialisasi. Kalau ini saya punya kesaksian pribadi, ya. Nanti kalau ketemu orangnya jangan di-share. Karena ini anak saya sendiri, karena nggak apa-apa lah, saya sharing. Kalau di luar negeri itu, orang itu kan banyak orang yang cerewet banget. Sama orang asing pun tiba-tiba ngajak ngomong gitu kan. Carmen itu orangnya introvert. Waktu kami masih di sana, sore-sore dia datang. Atau sekarang pun kadang-kadang telepon, dia malam-malam telepon di sana, dia sudah mau tidur, dia telepon. Daddy, I need to talk. Ya. Dia ngomong tuh dia cuman ngomong gini, Daddy hari ini capek banget ya, ketemu banyak orang. Mesti ngobrol sama banyak orang, capek. Ada orang seperti itu ya, termasuk saya. Oh ternyata nurun juga ini ya ke anak saya ya. Saya kalau dari pagi ketemu orang, melayani tamu gitu, sore capek saudara, capek. Istri saya ngajak ngomong pun udahlah, saya cuma denger aja deh. Udah gak punya lagi energi untuk merespon. Makanya perlu kita itu merawat diri. Jangan sampai burn out karena terlalu banyak bersosialisasi. Ini contohnya sama. Yesus selalu menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia mengatur kehidupannya, mengelola tenaganya supaya tidak sampai terkuras. Haleluya. Itulah beberapa penyebab tidak sedikit orang mengalami burnout. Klik secara cepat. Mari kita lihat bagaimana kita bisa tetap all out tetapi tidak burnout. Yang pertama, klik. Kita harus menurut Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Artinya apa? Yang pertama, andalkan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan diri kita sendiri. Paulus sadar kekuatannya terbatas, tetapi kuasa Allah tidak terbatas. Tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Punya prioritas, punya planning. Kalau ada kejadian-kejadian di luar planning, Anda bisa mengevaluasi apakah memang urgent atau tidak. Kalau bisa dihindari, hindari. Haleluya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Klik. Yang berikutnya, Mazmur 1 ayat 2 dan 3, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya selain mengandalkan Tuhan, kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Orang yang berakar dalam firman Tuhan seperti pohon di tepi aliran air, tidak mudah layu, tetap berbuah pada musimnya. Kenapa? Karena firman yang memberi kekuatan yang baru setiap hari. Dan ini buat Anda yang punya pengalaman pribadi pasti mengaminkan pernyataan ini. Kalau kita lelah,
kita sudah mulai burn out, sudah mulai jenuh baca firman Tuhan, ya, nyanyi bagi Tuhan, maka semangat Anda akan kembali. Klik. Yang ketiga, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita harus punya lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, karena lingkungan sangat mempengaruhi semangat kita. Kita harus ada dalam komunitas yang menjaga kita tetap on fire. Yang keempat, ya ini crash program, ya langsung cepat. Next. Yang keempat, kita harus menjaga kehidupan rohani, persekutuan dengan Allah. Kita perlu quiet time, doa, penyembahan, firman setiap hari. Tanpa persekutuan pribadi dengan Allah, kehidupan kita akan terasa berat. Ini yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan yang kelima dan yang terakhir, persekutuan dengan sesama. Ya, kita perlu menjadi bagian dari suatu jemaat lokal. Kita perlu ada mentor rohani, sahabat rohani yang membuat kita tidak berjalan sendirian. Yosua bisa memimpin dengan baik karena dia selalu berjalan dengan Musa. Yosua mendampingi Musa, belajar dari Musa, dan akhirnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan di sana, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita all out bagi Tuhan, habis-habisan untuk Tuhan dengan hati yang sepenuhnya, dan not burn out, tidak kehabisan tenaga, karena kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita berakar dalam firman, dan kita hidup dalam satu komunitas yang baik. Klik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.